Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Nurul Hilma, dan teman saya, Sylvia Rahmawati, ingin mempresentasikan telaah IPA SMP dengan judul tekanan zat. Materi yang pertama yaitu tentang tekanan zat secara umum. Fakta. Meja yang didorong. Konsep. Tekanan adalah besarnya gaya yang bekerja pada benda tiap satuan luas permukaan bidang tekan secara matematis. Prinsip dan prosedural untuk ini tidak ada. Selanjutnya, yang kedua, tentang tekanan zat padat. Faktanya, kapak. Konsep, tekanan zat padat adalah besaran yang bekerja dalam suatu benda tiap satuan luas bidang tekanan. Prinsip, P sama dengan F per A, dengan P adalah tekanan dengan satuan Newton per meter kuadrat yang disebut juga satuan Pascal atau PA. F adalah gaya dengan satuan Newton, A adalah luas bidang dengan satuan meter kuadrat. Prosedural. 1. Siapkan 2 buah kubus plastisin yang sama besar dan 2 keping uang logam seharga Rp500. 2. Letakkan uang logam pertama pada plastisin dengan posisi horizontal dan uang logam kedua pada posisi vertikal. Berilah dorongan pada kedua uang logam tersebut dengan besaran dorongan dan kekuatan yang sama. Kamu dapat menggunakan suatu benda sebagai beban sehingga gaya yang diberikan dapat sama besar. 4. Ambil kedua uang logam tersebut dari plastisin. Kemudian amati kedalaman bekas uang logam itu. 5. Letakkan uang logam pada masing-masing plastisin dengan posisi vertikal. 6. Berilah dorongan pada uang logam dengan dorongan yang kuat atau gaya besar dan uang logam kedua dengan dorongan lemah atau gaya kecil. 7. Ambil kedua uang logam tersebut dari plastisin, kemudian amati kedalaman bekas uang logam itu. Yang ketiga, tentang tekanan zat cair secara umum. Fakta, hempasan gelombang, dan dongkrak hidrolik. Konsep, tekanan zat cair adalah tekanan yang terjadi pada air atau zat cair. Untuk prinsip dan prosedural, tekanan zat cair secara umum tidak ada. Keempat, tekanan hidrostatis. Faktanya, infus dan alat penyemprot parfum. Konsep, tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diberikan oleh air ke semua arah pada titik ukur manapun akibat adanya daya gravitasi. Prinsip, hukum tekanan hidrostatis. Rumusnya, P sama dengan Rho kali G kali H, dengan P adalah tekanan dengan satuan Newton per meter kuadrat, Rho adalah massa jenis zat cair dengan satuan kilogram per meter kubik, G adalah percepatan gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat, H adalah tinggi zat cair dengan satuan meter.
Prosedural. 1. Siapkan kemasan air mineral, paku, selotip, gunting, dan air. 2. Ukurlah ketinggian botol, namun tinggi yang digunakan adalah sampai dengan tinggi bagian yang rata saja. Ketiga, lubangi botol menjadi 4 bagian menggunakan paku. Jarak setiap lubang adalah 5 cm. 4. Tutup setiap lubang dengan selotip. 5. Isilah air ke dalam botol. 6. Setelah air terisi penuh, lalu lepaskan seluruh selotip yang menutupi setiap lubang yang ada secara bersamaan. Kelima, hukum Archimedes. Fakta: batu tenggelam dan gabus mengapung. Konsep: hukum Archimedes adalah hukum yang menyatakan bahwa setiap benda yang tercelup baik keseluruhan maupun sebagian dalam fluida, maka benda tersebut akan menerima dorongan gaya ke atas atau gaya apung. Prinsip hukum Archimedes. Rumus: Fa sama dengan rho C kali G kali V CP. Keterangannya, P adalah gaya apung, rho C adalah massa jenis zat cair dengan satuan kilogram per meter kubik. G adalah percepatan gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat. V CP adalah volume zat cair yang dipindahkan, satuannya meter kubik. Prosedural. 1. Siapkan toples, telur ayam mentah, air secukupnya, dan garam dapur secukupnya. 2. Isilah air ke dalam toples sampai 3/4 toples tersebut terisi dengan air. 3. Masukkan telur ke dalam toples yang berisi air tersebut. Amati apa yang terjadi. 4. Masukkan garam hingga telur tersebut sedikit melayang. Kelima, keenam, hukum Pascal. Faktanya, rem hidrolik. Konsep hukum Pascal adalah tekanan yang diberikan zat cair dalam ruang tertutup diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Prinsip hukum Pascal dengan rumus F1 dibagi A1 sama dengan F2 dibagi A2. Dengan F1 atau F2 adalah gaya pada penampang 1 dan penampang 2 dengan satuan Newton. A1 atau A2 adalah luas penampang 1 dan 2 dengan satuan meter kuadrat. Prosedural. 1. Siapkan selang plastik kecil ukuran 50 cm, 1 buah alat suntik kecil, 1 buah alat suntik besar, papan triplex atau karton ukuran 25 x 35 cm, air, pewarna makanan, dan beban. 2. Buatlah alat sederhana yang memiliki prinsip kerja seperti pompa hidrolik dengan merangkai selang plastik pada 2 alat suntik tersebut. 3. Isilah selang plastik dengan air sampai penuh. Kemudian, berilah pewarna makanan pada air yang ada pada selang tersebut. Doronglah penghisap alat suntik kecil, lalu amati yang terjadi pada penghisap alat suntik besar.
Amati pula aliran air pewarna makanan yang ada dalam selang. 6. Letakkan beban pada penghisap alat suntik besar, lalu doronglah penghisap alat suntik kecil. Ketujuh, tekanan gas. Fakta, balon, pelampung, ban sepeda. Konsep, tekanan gas adalah tumbukan partikel yang bergerak acak ke dinding wadah menghasilkan tekanan persatuan luas. Prinsipnya yaitu hukum Boyle, hukum Charles, hukum Gay-Lussac, dan hukum Avogadro. Untuk prinsip ini diambil dari buku lain sebab buku SMP yang kami telah tidak mencantumkan prinsipnya. Prosedur. Pertama, siapkan sebuah balon yang belum ditiup. Amati balon tersebut. Kedua, tiuplah balon tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan saya Sylvia Rahmawati akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu aplikasi konsep tekanan zat pada makhluk hidup. Yang pertama yaitu pengangkutan air dan nutrisi pada tumbuhan. Fakta, konsep, prinsip, dan proseduralnya dari pengangkutan air pada tumbuhan, yaitu faktanya akar dan batang pada tumbuhan. Lalu konsepnya, pengangkutan air pada tumbuhan melalui pembuluh xilem dan floem. Prinsipnya, tekanan Pascal. Prosedural, pertama menyiapkan alat dan bahan yaitu 3 tumbuhan pacar, air, 3 gelas air mineral, air, pewarna makanan, mikroskop, silet, nampan, kaca benda dan kaca penutup, dan pipet tetes. 2. Menuangkan air setinggi 5-6 cm pada masing-masing gelas air mineral. Ketiga, meneteskan pewarna makanan pada kedua gelas air mineral dan sisakan 1 gelas tanpa pewarna. Keempat, meletakkan tumbuhan pacar air pada masing-masing gelas air mineral. Kelima, mendiamkan selama 2 jam kemudian mengamati perubahan pada daun. Apakah segar atau layu dan mengamati pertulangan daun pada bagian bawah daun. Keenam, membuat sayatan melintang pada batang tumbuhan pacar air yang diberi pewarna dan meletakkan sayatan tersebut pada kaca benda lalu tetesi dengan air. Ketujuh, menutup kedua kaca benda tersebut dengan kaca penutup. Kedelapan, mengamati preparat yang telah dibuat menggunakan mikroskop dengan perbesaran 40 kali atau perbesaran yang lebih tinggi. 9. Mencatat hasil pengamatan dengan cermat. Nah, kemudian fakta, konsep, prinsip, prosedural dari pengangkutan nutrisi pada tumbuhan. Faktanya, buah-buahan, umbi-umbian. Konsep, pengangkutan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan terjadi melalui pembuluh floem. Prinsip, tekanan Pascal. Prosedural, pengangkutan zat-zat hasil fotosintesis dimulai dari sumbernya, yaitu daun, daerah yang memiliki konsentrasi gula yang tinggi ke bagian tanaman lain yang dituju, daerah yang memiliki konsentrasi gula rendah, dengan dibantu oleh sirkulasi air yang mengalir melalui pembuluh xilem dan floem. Kemudian masuk ke tekanan darah pada sistem peredaran darah manusia. Faktanya, jantung. Konsep, pada saat jantung memompa darah, darah akan mendapatkan dorongan, sehingga mengalir melalui pembuluh darah. Saat mengalir dalam pembuluh darah, darah memberikan dorongan pada dinding pembuluh darah yang disebut dengan tekanan darah. Prinsip, menurut Pascal, tekanan yang diberikan kepada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan besar yang sama. Kemudian, tetap masih di tekanan darah, yaitu faktanya sphygmomanometer. Konsepnya, tekanan darah
Prinsip, menurut Pascal, tekanan yang diberikan kepada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan besar yang sama. Kemudian masuk ke materi tekanan gas pada proses pernapasan manusia. Faktanya bernapas. Kedua, itu konsep tekanan gas pada pernapasan manusia. Prinsipnya tekanan parsial. Proseduralnya, pada saat darah memasuki kapiler alveoli, karbon dioksida yang terkandung dalam darah berdifusi menuju alveoli dan oksigen yang terkandung dalam udara di alveoli berdifusi ke dalam darah. Akibatnya PO2 dalam darah menjadi naik, banyak mengandung oksigen, dan PCO2 dalam darah menjadi turun, sedikit mengandung karbon dioksida. Darah tersebut selanjutnya menuju ke jantung, kemudian dipompa ke seluruh bagian tubuh. Pada saat darah tiba di jaringan tubuh, oksigen dalam darah tersebut mengalami difusi menuju jaringan tubuh. Kandungan karbon dioksida dalam jaringan tubuh lebih besar daripada kandungan karbon dioksida dalam darah, sehingga karbon dioksida dalam jaringan tubuh mengalami difusi ke dalam darah. Setelah melepaskan oksigen dan membawa karbon dioksida dari jaringan tubuh, darah kembali menuju jantung dan dipompa lagi ke paru-paru. Terima kasih telah memperhatikan presentasi dari kami, yaitu saya Sylvia Rahmawati dan Nuril Hilma. Mengucapkan terima kasih. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.